Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Langsung saja soal nomor 1. Seorang penjahit mampu menyelesaikan 5 kemeja dalam waktu 10 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 8 kemeja? Nah, ini masuk kategori perbandingan senilai teman-teman. Ya. Kenapa bisa? Coba kita bahas dulu definisinya. Definisi perbandingan senilai. Ya, jika variabel pertama bertambah, maka variabel kedua juga ikut bertambah. Demikian pula sebaliknya, kalau variabel pertamanya berkurang, maka variabel keduanya juga ikut berkurang. Seorang penjahit mampu menyelesaikan 5 kemeja dalam waktu 10 jam. Ya, kita tulis kalau 5 kemeja, waktu yang dibutuhkan adalah 10 jam. Nah, ya, ini sebagai variabel pertama dan ini sebagai variabel kedua. Lanjut, berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, untuk menyelesaikan 8 kemeja, kita tulis di sini 8 kemeja. Ya, sebagai variabel pertama. Yang ditanyakan adalah berapa jam. Nah, teman-teman lihat ini, dari 5 ke 8 ini kan bertambah. Variabel pertamanya bertambah. Untuk variabel keduanya bagaimana? Bertambah atau bagaimana? Nah, ini kalau 5 kemeja 10 jam waktunya. Kalau 8 kemeja, kira-kira ini bertambah atau berkurang? Bertambah ya teman-teman. Logikanya gini, semakin banyak kemeja yang dikerjakan, maka waktu kerjanya juga semakin bertambah. Nah, karena variabel pertamanya bertambah dan variabel kedua bertambah, maka ini masuk perbandingan senilai. Cara cepatnya gini teman-teman, kita kali silang, kemudian bagi lurus. Ya, dikali silang, bagi lurus. X-nya yang mau dicari, X sama dengan, ya, X sama dengan 8 dikali 10 per, ya, kita bagi 5. Ya, X-nya sama dengan 5 ini mau kita coret. Caranya 10 kita ganti dulu dengan 5 kali 2. Sekarang 5-nya boleh dicoret. Ya, karena 5 bagi 5 itu kan 1. Sekarang 8 dikali 2. 16 jam. Berarti jawabannya adalah E. Gampang kan teman-teman? Tinggal dipahami saja. Nomor 2. Sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat memfotokopi 250 lembar dalam 6 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memfotokopi 50 lembar? Di sini ada kata konstan, artinya adalah kecepatannya tetap. Ya, kita tulis kalau 250 lembar, waktu yang dibutuhkan 6 menit. Iya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memfotokopi 50 lembar? Kita tulis di sini 50 lembar. Pertanyaannya berapa menit? Nah, ini sebagai variabel pertama dan ini sebagai variabel kedua. Teman-teman lihat dari 250 ke 50 ini berkurang. Ya kan? Nah, untuk variabel keduanya bagaimana? Berkurang atau bertambah? Kita lihat kalau 250 lembar waktunya 6 menit. Kalau 50 lembar ini berkurang atau bagaimana? Ini berkurangnya teman-teman. Logikanya gini, kalau 50 lembar semakin sedikit yang difotokopi, maka waktu yang dibutuhkan semakin berkurang. Karena variabel pertama berkurang dan yang variabel keduanya juga berkurang, maka ini masuk kategori perbandingan senilai. Tinggal kita pakai cara ini, kita kali silang bagi lurus. Ya, kali silang bagi lurus. X-nya yang mau dicari, X sama dengan 50 dikali 6 per, ya, kita bagi dengan 250. Nah, 250 ini mau kita coret, 250 ini kita ganti coba dengan 50 dikali 5. Ya, sekarang 50-nya boleh dicoret karena 50 bagi 50 hasilnya 1. Sekarang sisa 6 per 5. 6 per 5 menit. Nah, karena di pilihannya ternyata bentuk pecahan desimal, coba kita ubah pecahan ini, ya, pecahan biasa ini ke pecahan desimal. Caranya kita bagi 6 dibagi 5.
1 kali 5, 5, sisa 1, tambah 0, tambah koma, 2 dikali 5 hasilnya 10, habis ya. Jawabannya 1,2 menit. Ya, gampang ya teman-teman. Soal nomor 3. Sebuah dermaga jika dikerjakan 15 orang akan selesai dalam 60 hari. Jika ditambah 3 orang pekerja, maka akan selesai dalam berapa hari? Nah, soal ini masuk kategori perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu definisinya biar jelas. Jika variabel pertama bertambah, maka variabel kedua justru berkurang. Demikian pula sebaliknya, kalau variabel pertamanya berkurang, maka variabel keduanya justru bertambah. Nah, kita masuk di soal. Sebuah dermaga jika dikerjakan 15 orang akan selesai dalam 60 hari. Kita tulis gini teman-teman, 15 orang. Ini waktu yang dibutuhkan adalah 60 hari. Nah, jika ditambah 3 orang pekerja, nah 15 orang ini kita tambah 3, maka akan selesai dalam, ini 15 tambah 3, 18 orang. Akan selesai dalam berapa hari? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, ini sebagai variabel pertama dan ini sebagai variabel kedua. Teman-teman perhatikan untuk variabel pertamanya, dari 15 orang ke 18 orang, artinya ini bertambah. Kalau variabel kedua bagaimana? Coba perhatikan, 15 orang butuh 60 hari. Kalau 18 orang, kira-kira ini bagaimana? Berkurang ya teman-teman. Logikanya kayak gini, semakin banyak orang mengerjakan, maka waktu pengerjaannya juga semakin berkurang. Ya, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka caranya kita kali lurus, ya. Kemudian bagi dengan bilangan yang ada di bawah. Kali lurus, bagi yang ada di bawahnya. Nah, X-nya yang mau dicari, X sama dengan 15 dikali 60. Ya, kemudian bagi 18. Lanjut, 18 ini coba kita ganti menjadi 3 dikali 6. Ya, 60 kita ganti dengan 6 dikali 10. Sekarang 6 boleh kita coret karena 6 bagi 6 kan 1. Sekarang sisa 15 kali 10, 150 per 3. Ini hasilnya adalah 50 hari. Ya, jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4. Sebuah gedung diproyeksikan akan selesai dalam waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Berapa waktu yang akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? Nah, kalau 36 hari kita tulis seperti ini, 36 ya, 12 tenaga kerja yang dibutuhkan. Berapa waktu yang akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? Nah, kalau 24 tenaga kerja, teman-teman, kira-kira berapa hari yang dihabiskan? Nah, ini sebagai variabel pertama dan ini sebagai variabel kedua. Coba perhatikan untuk variabel keduanya, dari 12 ke 24 ini kan bertambah ya. Variabel pertamanya bagaimana? Berkurang atau bertambah? Coba lihat, kalau 36 hari, 12 tenaga kerja yang dipakai. Kalau 24 tenaga kerja yang dipakai, kira-kira harinya ini bertambah atau berkurang? Berkurang teman-teman. Logikanya kayak gini, semakin banyak orang yang bekerja, maka jumlah hari yang dibutuhkan semakin berkurang. Ya, begitu kan? Karena variabel pertama berkurang, variabel kedua bertambah, maka ini masuk perbandingan berbalik nilai. Caranya gini teman-teman, sama yang nomor 3, kali lurus bagi dengan bilangan yang ada di bawahnya. Kali lurus bagi yang ada di bawah. X sama dengan 36 dikali 12 per, ya kita bagi 24. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, 24 ini coba kita ganti menjadi 12 dikali 2. Nah, sekarang 12-nya boleh dicoret. Sisa 36 per 2. 36 bagi 2 hasilnya 18. 18 hari. Dapatlah jawabannya E. Ya, oke teman-teman, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.